إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 30 September bertepatan dengan sebuah peristiwa yang harus selalu kita ingat. Sejarah kelam, peristiwa kelam yang dialami oleh bangsa Indonesia, dan semoga ke depan tidak terjadi lagi. Itu peristiwa yang disebut dengan gerakan 30 September G30 SPK. Ini perlu disampaikan kepada generasi-generasi muda kita, karena ini menyangkut juga marwah negara yang kita cintai, kemudian Islam sebagai agama yang kita anut sampai kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kesempatan yang penuh barakah ini saya tidak akan menyampaikan peristiwanya itu. Namun yang ingin saya sampaikan adalah sebuah perbuatan keji, biadab, kejam, dan dalam Islam termasuk dosa yang sangat besar, yaitu menghilangkan nyawa tanpa hak. Sebagaimana kita ketahui, hadirin rahimakumullah, ada 5 prinsip pokok dalam maqasidus syariah. Tujuan ditetapkannya syariat Islam ini untuk menjaga 5 prinsip pokok. Yang pertama adalah hifdzuddin, penjagaan dalam masalah agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, penjagaan dalam masalah jiwa, nyawa yang maksum yang wajib dilindungi. Dan yang ketiga adalah hifdzul aqal, penjagaan terhadap akal. Yang keempat hifdzun nasl, penjagaan terhadap keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, penjagaan terhadap harta pemilikan. Kelima prinsip ini merupakan ijtihad para ulama dan disepakati oleh seluruh para ulama. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hifdzul nafas dan implementasinya dalam Al-Quran. Adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala salah seorang yang menetapkan prinsip ini, dan kemudian disetujui oleh para ulama termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa penetapan hifdzul nafas urutan kedua setelah hifdzuddin ini, karena ada kalanya musibah ini terjadi dalam urusan agama, ada kalanya musibah ini terjadi dalam urusan dunia. Dan kecelakaan terbesar, kata beliau, dalam urusan dunia adalah ketika menghilangkan nyawa tanpa hak. Dan ini dosa besar di dalam Islam. Oleh karena perlu ditetapkan sebuah prinsip dan Islam mengatur semuanya. Dan ijtihad ini sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa syariat Islam yang sempurna, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk manusia saja, seluruh alam. Jadi yang namanya seluruh alam itu seluruh makhluk, dari kalangan malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan benda-benda. Hadirin rahimakumullah. Lalu kenapa Islam begitu menjaga hifdzun nafs ini? Salah satunya 2 ayat ini saja yang ingin saya sampaikan, antara sekian banyak ayat di dalam surah Al-Isra. Surah yang ke-17 ayat 70, Allah Subhanahu wa taala dengan terang benderang menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam, sungguh telah kami muliakan manusia. Kami angkut mereka semuanya, manusia ini, kata Allah, di daratan dan di lautan. Artinya Allah berikan fasilitas kepada manusia untuk bisa bepergian di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kemudian kami berikan rezeki kepada manusia dari yang baik-baik. Wa faddalnahum mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan manusia ini dari makhluk-makhluk yang lainnya dengan kelebihan dan sempurna. Masya Allah. Allah memuliakan manusia, bahkan dikuatkan di dalam surah At-Tin, surah 95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ketika Allah memuliakan manusia, maka siapa saja yang mencoba menghinakan manusia berarti menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya kemuliaan manusia yang harus dijaga, bahkan ada seorang yang masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seorang masuk surga gara-gara menolong seekor anjing. Sekali lagi, seorang manusia ketika itu dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah, ada seorang lelaki masuk surga gara-gara menolong seekor anjing. Alhamdulillah. Ketika suatu saat bainama rajulun yamshi fi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atash. Ketika laki-laki itu berjalan, seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, ishtadda 'alaihi al-'atash. Yang sangat kehausan, sangat kehausan. Tiba-tiba menemukan sebuah sumur. Lalu laki itu turun ke dalam sumur, mengambil air, kemudian meminum air. Setelah keluar dari sumur, ternyata dia melihat seekor anjing. Anjing tersebut menjulurkan lidah, kemudian mengalis-alis. Kemudian lelaki itu berkata, anjing ini sangat kehausan, seperti apa yang baru saja saya alami. Kemudian lelaki itu turun lagi ke dalam sumur, mengambil air secukupnya air dengan menggunakan sepatunya, lalu sepatunya ditahan dengan mulutnya. Kemudian setelah keluar dari sumur, dia memberikan air kepada anjing itu. Fasyakarahu, Allah berterima kasih kepadanya. Kemudian Allah pun mengampuni. Aku ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, lalu bagaimana dari hewan-hewan ternak yang kami pelihara, kemudian kami beri makan dan minum kepada mereka? Kata Rasulullah, dari seluruh hewan ternak yang kalian pelihara itu ada pahala buat kalian. Masya Allah. Beginilah Islam. Karena peristiwa demi peristiwa dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu ini, hadirin rahimakumullah, peristiwa pembunuhan anak hak ini terus berlangsung. Allah sudah ingatkan kita supaya
peristiwa G30 SPK itu mengingatkan akan hal itu, akan sifat kesombongan manusia yang sudah anti Tuhan. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Islam pun ketika menyuruh kita untuk bergaul dengan sesama warga negara yang bukan seakidah, bahkan di dalam Al-Quran sangat jelas. Dalam surah Al-Mumtahanah misalnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak boleh kita mengganggu sesama non-muslim atau tidak seakidah dengan kita selama mereka tidak mengganggu kita. Bahkan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Ada sebuah kisah rahimahullah. Asma bintu Abu Bakar datang kepada Rasulullah mengadu. Ketika beliau mengatakan, inna ummi, sesungguhnya ibu. Ketika itu ibunya Asma bintu Abu Bakar itu dalam keadaan musyrik, masih musyrik, ingin mendatangi kepada Asma. Wahia radhiban, dia sangat ingin bertemu dengan Asma. Bahkan dalam sebuah riwayat memberikan hadiah kepada Asma. Apa asiluha ya Rasulullah? Asma bertanya kepada Rasul, apakah aku boleh bersilaturahmi menemuinya? Kata Rasulullah, oh na'am. Kata Rasulullah, silihha, silaturahmilah kepada orang tuamu walaupun dia adalah musyrik. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa implementasi dalam ajaran Al-Quran? Sebagaimana yang kita ketahui, hadirin rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat 178 dan 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Wa man u'tiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum. Bukti bahwa Islam sangat menjaga nyawa ini, hifdzun nafs ini adalah ayat ini. Walaupun dipahami oleh sebagian manusia yang tidak suka dengan syariat Islam bahwa Islam tidak konsisten. Katanya kisos itu menghilangkan nyawa. Padahal di dalam ayat ini sudah jelas. Paling ada tiga prinsip yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ayat. Yang pertama, kalimat walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sebagaimana seorang ulama Ibnu Asyur mengatakan, di dalam kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian yang akan menjaga keberlangsungan bagi kalian. Jika seandainya kisos ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan pernah jerah pelaku-pelaku kejahatan melakukan pembunuhannya. Maka kisos ini sebetulnya untuk menjaga kehidupan, supaya ada efek jerah. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang yang membunuh, yang sudah jelas membunuh ini tidak dihukum sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, maka dia tidak akan jerah. Maka dia akan mengulang perbuatan itu karena merasa hukumannya akan sangat tinggi. Ada tiga prinsip. Yang pertama, al-mubahalah. Prinsip di dalam agama Islam itu al-mubahalah, sepadan. Hadirin rahimakumullah. Bukankah sangat jelas? Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Hukuman itu harus sepadan. Al-hurru bil-hurri, yang merdeka dengan merdeka, wal-'abdu bil-'abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wal-untha bil-untha, yang perempuan dengan perempuan. Bahkan pendapat para ulama pun, saking masalahnya hukum Islam ini, kalau seandainya dia membunuh dengan pedang, maka dia wajib dikisos dengan pedang. Ini prinsip yang pertama, al-mubahalah, harus sepadan. Namun juga hadirin rahimahullah, prinsip yang kedua, al-mutlah, tidak boleh yang namanya meskipun dia sudah membunuh orang,
Kemudian saking bencinya kepada orang yang kudu itu, hadirin rahimakumullah, kemudian dia melakukan yang namanya mutilasi. Sebagaimana Rasulullah melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muslah. Saking ingin membalas dendam, kemudian si pembunuh itu dimutilasi. Tidak boleh, itu prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga, hadirin rahimakumullah, masya Allah, pilihan terbaik yang Allah tawarkan. Lihat, setelah Allah menggambarkan al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, lihat, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Inilah keindahan agama Islam. Jika dimaafkan oleh keluarga terbunuh tadi, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka terdakwa tadi hendaklah mengikutinya dengan perbuatan baik, dengan membayar panitia. Hadirin, banyak kasus-kasus pembunuhan kemudian dimaafkan, hadirin Allah, oleh itu. Bahkan inilah keringanan dari Allah dan merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain, wa anta aqrabu lit taqwa, memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Hadirin, ternyata kisah ini bukan satu-satunya harus dilaksanakan, tapi Islam memberikan sebuah gambaran supaya wala tanqil qisas hayatun ya'mul albab la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan gambaran ini, hadirin Allah, kita memahami bahwa konsep paripurna Islam yang tadi dijabarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun manusia hari ini, hadirin Allah, sepertinya sebagaimana yang disebutkan oleh tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa di antara sekian banyak kejadian musibah yang berhubungan dengan agama, salah satunya adalah kekufuran. Ada pembunuhan, ada kekufuran. Dua hal terjadi yang hari ini terjadi di mana-mana. Keadaan zaman yang luar biasa hari ini. Maka kita sebagai umat Islam tidak ada jalan lain kecuali kita kembali untuk merenungkan kembali nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman yang barangkali sudah mulai pudar. Kita sudah tidak meyakini lagi hukum yang ada dalam Al-Quran. Kita sudah meragukan lagi apa yang telah ditetapkan. Sebagaimana tadi maqasidus syariah, tujuan penetapan syariat itu adalah untuk menjaga 5 prinsip. Masya Allah, jika 5 prinsip ini yang kemudian para ulama menyebutkan al-kulliyatul khams, prinsip pokok, 5 prinsip pokok, atau yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, 5 prinsip pokok yang sangat darurat. Artinya adalah Allah, kelima prinsip darurat ini jika tidak dijaga, jika tidak dilaksanakan, maka akan timbul kekacauan. Karena prinsip itulah maka Islam hadir di tengah-tengah kita. Maka kita sebagai seorang muslim tentu harus terus mempelajari agama Islam ini dengan benar, terus menyemangati anak-anak kita ini, generasi-generasi muda kita ini, untuk mempelajari agama yang kita cintai ini dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Karena sejarah telah berlalu, tapi sejarah bisa dijadikan sebuah pelajaran berharga untuk generasi yang akan datang. Mudah-mudahan dan kita berdoa kepada Allah agar negara yang kita cintai benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dijaga oleh orang-orang yang hendak merusak negara kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai, yang hasil perjuangan jerih payah para pahlawan kita, para ulama kita, orang-orang terdahulu kita yang luar biasa. Kita hari ini tidak menikmatinya dengan cara mengisinya dengan nilai-nilai positif. Salah satunya untuk anak-anak muda, mari belajar dengan serius, mari menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, karena kalian semuanya akan mewarisi orang-orang tua kita yang hari ini sudah tua, yang suatu saat akan dipanggil oleh Allah. Tinggallah kalian berada di permukaan bumi ini melanjutkan estafet perjuangan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum wa lakum innahu as-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا غافر الحاجات. اللهم ارزقنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Komunikasi yang kita sedang menghadirkan untuk sementara sebagai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله